Halo dan selamat datang kembali. Coba Anda pikirkan sejenak. Dari semua kemungkinan gerakan yang bisa kita lakukan, melompat, menengadah, apapun lah. Kenapa ya saat kita sholat, gerakan puncaknya itu justru membungkuk dan bersujud? Ini bukan pilihan acak kan? Sumber-sumber yang Anda bagikan tuh nunjukin kalau ini adalah bahasa tubuh paling dalam untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan coba kupas barang-barang. Apa sih inti dari gerakan sholat? Gimana ia bisa fleksibel banget dalam kondisi darurat? Dan yang paling penting, tujuan spiritualnya itu apa? Sebagai sumber kekuatan, dialog, dan bahkan sebagai sebuah investasi masa depan. Baik, mari kita bedah bersama. Yang menariknya itu ya, dari sumber-sumber yang Anda berikan, khususnya Al-Quran, adalah ia tuh nggak sekedar ngasih perintah lakukan ini, tapi seringkali ia juga ngasih petunjuk soal filosofi di baliknya. Jadi kita nggak cuma lihat apa yang harus dilakuin, tapi juga kenapa kita melakukannya. Kita akan lihat nanti gimana setiap aspek syalat, dari yang kelihatan kayak gerakan tubuh, sampai nggak kelihatan kayak niat di hati, semuanya itu saling terkait, membangun sebuah pengalaman spiritual yang utuh. Oke, kita mulai dari fondasinya kalau gitu. Dari gerakan fisiknya. Dari semua gerakan syalat, sumber yang Anda berikan secara konsisten menyoroti dua gerakan inti, ruku atau membungkuk, dan sujud, ya, bersujud. Pertanyaannya, apa sih yang bikin kedua gerakan ini begitu fundamental? Kenapa bukan misalnya berdiri tegak yang jadi puncaknya? Itu pertanyaan yang bagus banget, karena jawabannya ada pada simbolisme universal dari postur tubuh kita. Ruku dan sujud itu ekspresi fisik tertinggi dari penghambaan. Kita mulai dari ruku dulu ya. Membungkuk itu kan gestur penghormatan yang kita kenal di mana-mana. Ya, di banyak budaya ada ya. Betul, tapi dalam konteks sholat, ini lebih dari sekedar hormat. Sumber kita membingkainya sebagai tindakan penyelarasan. Jadi bukan cuma bilang, aku lebih rendah darimu, tapi lebih dalam lagi. Aku menyelaraskan kehendakku yang kecil ini dengan kehendakmu yang maha bijaksana. Ada unsur penyerahan ego di sana. Jadi ada pergeseran makna ya di situ. Bukan soal siapa lebih tinggi, tapi soal menyelaraskan diri. Itu mengubah cara pandang sih. Lalu gimana dengan sujud? Sumber Anda menyebut ini puncaknya. Betul sekali. Kalau ruku itu pengakuan akan keagungan, maka sujud itu adalah peleburan diri dalam keagungan itu. Disinilah letak kedalamannya. Sumber kita menekankan detail kunci. Bagian tubuh kita yang paling mulia, dahi, tempat akal dan identitas kita letakkan di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Di tempat rendah ya? Benar. Ini pernyataan tanpa kata bahwa nggak ada lagi ego yang tersisa. Ini kepasrahan total. Secara fisik, nggak ada postur yang lebih rendah dan lebih pasrah dari ini. Jadi ada hubungan yang erat banget ya antara postur fisik dengan kondisi batin yang mau dicapai. Seolah-olah tubuh kita dipaksa untuk merasakan kerendahan hati itu. Tepat sekali. Gerakan ini jadi semacam wadah fisik untuk kualitas batin. Sumber Anda menyebut dua istilah kunci di sini, khusyuk dan konitin. Khusyuk dan konitin. Apa bedanya itu? Gini, kita bisa memahaminya begini. Khusyuk itu perasaan di dalam, rasa takjub, fokus, getaran di hati. Tapi perasaan ini kan bisa datang dan pergi ya. Betul, kadang dapat, kadang enggak. Nah, disitulah peran konitin, yaitu kepatuhan yang disiplin dan konsisten, bahkan di hari-hari saat kita nggak merasa khusyuk. Gerakan fisik sholat seperti ruku dan sujud itu berfungsi sebagai wadah yang bantu kita numbuhin keduanya. Jadi tubuh melatih hati dan hati ngasih makna pada gerakan tubuh. Mereka kerjasama gitu. Saya jadi kepikiran, ini mirip kayak kita refleks nundukin kepala kalau merasa bersalah atau sangat hormat sama seseorang. Tubuh kita seakan punya bahasanya sendiri buat mengekspresikan apa yang kata-kata nggak bisa ungkapkan. Berarti ruku dan sujud ini versi paling agungnya ya? Anda menangkap esensinya. Itu adalah komunikasi yang melampaui kata-kata. Seluruh eksistensi kita, tubuh dan jiwa, berbicara dalam satu harmoni. Oke, kita udah bahas bentuk idealnya. Sebuah komunikasi yang harmonis dalam kondisi tenang. Tapi, disinilah pembahasannya jadi menarik banget buat saya. Gimana kalau situasinya sama sekali nggak ideal? Genting, bahkan mengancam nyawa. Sumber Anda nunjukin aspek yang jujur aja jarang dibahas. Sholat dalam kondisi bahaya atau sholat khauf.
Benar, dan ini nunjukin sebuah fleksibilitas yang luar biasa dalam syariat. Sumber kita mengutip langsung dari surah Al-Baqarah ayat 239 yang isinya kira-kira, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Wow. Ini sebuah dispensasi atau rukhsah yang sangat fundamental. Coba bayangkan, di tengah pertempuran, bencana, atau situasi darurat lain, perintah untuk terhubung dengan Tuhan itu nggak hilang. Justru caranya yang disesuaikan secara radikal. Sambil berjalan atau berkendaraan, ini benar-benar mengubah gambaran sholat yang kita kenal ya. Artinya, nggak ada lagi ruku dan sujud yang sempurna kayak tadi. Yang tersisa cuma niat di hati dan mungkin isyarat. Ini jadi pertanyaan, apa pesan di balik aturan ini? Ini nyamkein setidaknya dua pesan yang kuat banget. Pertama, soal sentralitas koneksi. Aturan ini negasin kalau menjaga hubungan dengan Allah lewat sholat itu prioritas tertinggi, bahkan dalam situasi antara hidup dan mati. Ini memposisikan sholat bukan sebagai beban tambahan di saat sulit, tapi justru sebagai jangkar spiritual di tengah badai. Saya suka analogi jangkar itu, tapi jangkar kan bisa juga nahan kita. Apa ada resiko kalau menjaga koneksi ini di saat krisis justru jadi distraksi dari ancaman fisik yang nyata? Pertanyaan yang sangat valid, tapi cara dispensasi ini diberikan justru menjawab kekhawatiran itu. Sholatnya kan dilakukan sambil berjalan atau berkendaraan, bukan dengan berhenti dan mengabaikan bahaya. Jadi koneksi spiritual ini dijalin secara simultan dengan upaya penyelamatan diri. Oke. Jadi bukan pilihan antara berdoa atau selamat. Kekuatan batin, ketenangan, buat menghadapi ancaman fisik itu. Jadi jangkarnya bukan untuk menahan, tapi untuk menstabilkan kapal di tengah ombak dahsyat. Oke. Itu penjelasan yang jauh lebih jernih. Jadi bukan, aduh lagi genting malah harus sholat, tapi untungnya di saat genting ini masih ada sholat. Lalu poin kedua tadi. Poin kedua adalah tentang rahmat dan kemudahan. Ini bukti nyata kalau aturan dalam Islam itu adaptif dan penuh kasih. Nggak kaku. Aturan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi darurat tanpa menghilangkan esensi kewajibannya. Esensinya kan menjaga koneksi, dan itu harus dijaga dengan cara apapun yang memungkinkan. Oke, jadi kita sudah lihat bentuk fisiknya yang penuh makna dan fleksibilitasnya yang luar biasa. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya ini semua untuk apa? Kalau bentuknya aja bisa berubah drastis gitu, berarti tujuannya pasti sesuatu yang lebih fundamental dari gerakannya. Nah, sumber yang Anda bagikan sepertinya menunjuk ketiga tujuan inti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai sarana memohon pertolongan. Benar sekali, Al-Quran secara eksplisit memposisikan sholat sebagai jembatan, sebuah medium dialog. Salah satu fungsi utamanya yang paling ditekankan adalah sebagai sarana memohon pertolongan atau isti'anah. Dan sumber Anda menyebutkan kombinasi yang kuat banget di sini, sabar dan sholat. Perintah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ini muncul berulang kali. Yang kita butuhin itu tindakan cepat, bukan sabar dan doa. Gimana sumber-sumber ini menjawab dilema itu? Nah, itu dia inti dari sinergi keduanya. Banyak orang salah paham, menganggap sabar itu pasif, diam, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita lihat pasangannya, yaitu sholat, kita akan nemu makna yang beda. Sabar, dalam konteks ini, adalah kondisi batin. Dia itu peredam kejut jiwa kita. Peredam kejut, oke. Fungsinya menahan, menjaga jiwa biar tetap stabil, nggak panik, dan nggak hancur saat kena ujian. Sifatnya defensif, menjaga internal kita. Sementara sholat adalah tindakan proaktif. Ia saluran komunikasi langsung, di mana kita secara aktif memohon kekuatan, bimbingan, petunjuk, jalan keluar. Ini tindakan ofensif secara spiritual. Oh, saya mulai paham. Jadi, sabar menjaga kita agar nggak tenggelam, sementara sholat adalah tali yang kita ulurkan ke atas untuk minta ditarik. Tanpa sabar, kita mungkin terlalu panik untuk bisa sholat. Tanpa sholat, kesabaran kita bisa habis dayanya. Jadi, kalau saya coba pahami, ini kayak sistem darurat dua bagian ya. Sabar itu peredam kejutnya, dan sholat itu kabel dayanya yang kita hubungkan untuk dapat energi dan petunjuk buat bangkit lagi. Kira-kira gitu. Analogi yang sangat tepat. Yang satu menstabilkan, yang satu lagi mengisi ulang daya dan ngasih arah. Keduanya bekerja bersama, bukan saling meniadakan. Oke, itu tujuan pertama.
Lalu tujuan fundamental kedua yang disebutkan sumber Anda adalah bahwa sholat merupakan wujud tertinggi dari mengingat Allah atau zikrullah. Kenapa disebut yang tertinggi? Bukannya berzikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja? Betul, bisa. Tapi, sholat disebut yang paling utama dan komprehensif. Karena ia dirancang secara ilahi untuk jadi modus dzikir yang paling sempurna. Kita bisa lihat benang merahnya dari ayat tentang sholat darurat tadi, ingat. Setelah kondisi aman, perintahnya bukan sholatlah seperti biasa. Tapi kalimat yang dipakai itu fazkurullah. Artinya, maka ingatlah Allah. Jadi sholat itu pada dasarnya adalah dzikir cuma dalam format yang paling terstruktur. Tepat. Dan disebut paling agung karena ia mengintegrasikan berbagai cara berzikir jadi satu ibadah yang holistik. Coba kita pecah. Pertama, ada zikir lisan, lewat bacaan ayat suci. Lidah kita aktif mengingatnya. Kedua, ada zikir hati. Ini intinya, lewat niat, kehadiran penuh, dan khusyuk. Hati kita fokus. Dan ketiga, yang sering kita lupa, ada zikir jasad. Melalui gerakan-gerakan fisik, kayak ruku dan sujud, itu jadi seluruh eksistensi kita, lisan, hati, dan tubuh, semuanya fokus mengingat Tuhan pada saat yang bersamaan. Mencapai kesatuan tiga hal itu sepertinya tantangan terbesarnya ya. Seringkali lisan kita membaca, tapi hati dan pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Dan itulah mengapa sholat itu sebuah latihan. Ia adalah jeda sakral. 5 kali sehari, kita dikasih kesempatan untuk neken tombol pause dari hiruk-pikuk dunia. Kita diajak untuk melepaskan diri sejenak dari segala kekhawatiran, lalu menyadari kembali hakikat diri kita, seorang hamba di hadapan penciptanya. Ini semacam riset spiritual. Sebuah riset ya. Iya, bahkan kalau kita cuma berhasil fokus penuh selama beberapa detik aja dalam satu sholat, itu udah jadi momen kemenangan spiritual yang berharga. Terakhir, ada aspek yang sangat pragmatis, tapi juga sangat mendalam. Sumber Anda menyebut sholat adalah sebuah investasi. Ini kok kedengarannya kayak istilah bisnis ya? Apa maksudnya? Kirat. Ini memposisikan sholat bukan hanya sebagai ritual yang menenangkan jiwa di dunia, tapi sebagai sebuah tindakan nyata yang hasilnya akan kita tuai nanti di kehidupan setelah ini. Jadi, ini bukan sekedar kewajiban, tapi lebih kayak sebuah penawaran investasi dengan jaminan keuntungan yang pasti dari Tuhan. Sebuah tindakan di dunia fana yang buahnya akan dipetik di keabadian. Persis, ini membingkai ulang seluruh pengalaman. Sholat bukan lagi sekedar tugas spiritual harian, tapi seperti menabung di rekening abadi kita 5 kali sehari. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, ia terasa lebih ringan, bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kesempatan besar yang sayang untuk dilewatkan. Baik, jadi dari penelusuran kita hari ini, kita menemukan gambaran yang jauh lebih kaya ya. Kita melihat bahwa ruku dan sujud itu bahasa tubuh dari penyerahan diri yang paling total. Kita juga melihat betapa sholat itu fleksibel, bukti bahwa ia adalah penolong, bukan beban. Dan yang terpenting, kita paham tujuan agungnya. Sholat adalah saluran aktif kita untuk minta tolong, cara paling lengkap untuk meriset diri dan mengingat Tuhan, dan pada akhirnya merupakan investasi abadi kita. Ini pada akhirnya mengangkat sebuah pertanyaan penting buat kita semua renungkan kan. Kalau kita mulai memandang sholat bukan sebagai kewajiban mekanis, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk berdialog, sebagai sumber kekuatan dan sebagai investasi, bagaimana hal itu akan mengubah cara kita mendekatinya setiap hari? Bukan lagi rutinitas, tapi sebuah momen yang dinantikan. Itu pertanyaan reflektif yang bagus banget. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Sumber-sumber tadi menggambarkan sholat sebagai sebuah kerangka dialog yang terstruktur, dengan gerakan dan bacaan yang sudah ditentukan. Sekarang, coba Anda renungkan. Jika gerakan dan bacaan itu adalah strukturnya, maka apa isi percakapan pribadi, harapan, keluh kesah, dan rasa syukur yang Anda bawa untuk mengisi kerangka itu dalam setiap sholat Anda?